bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu sekali lagi Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Memohon kemurahan Tuhan supaya kami boleh dikuatkan, disegarkan untuk kami bisa mengerti kebenaran. Bukalah pikiran kami Tuhan, tolonglah hati kami juga untuk terbuka terhadap firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang Engkau berikan sebagai manual kehidupan, sebagai pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, akan sungguh berbicara kepada kami. Lawatlah tiap-tiap kami dalam seluruh keberadaan kami, agar semua orang yang hadir di sini diberkati oleh Tuhan. Mari Tuhan, berkatilah kami semua dengan berkat-berkat rohani yang berasal daripada-Mu. Dan hamba-Mu juga kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau memakai dia dalam keterbatasannya, dalam kelemahan fisiknya di usia tua. Kiranya Tuhanlah terus akan menolong. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Apa kabar semua? Iya. Saya sudah lama enggak ke beberapa daerah ya. Iya, senang jumpa dengan yang dari Sidikalang. Kalau yang dari pertumbukan ketemu sekali sebulan. Iya, tapi tebing sudah jarang saya mulai ke sana. Iya. Tapi senang bisa berjumpa kembali. Iya. Baik, mari kita membuka Alkitab kita sesuai dengan tema Natal kita. Kali ini kita akan membaca dari Matius. Matius pasal yang saya kok jadi ke Matius ini ya. Lukas 1 ya, Lukas bukan Matius ya, sorry. Iya, Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Ya, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu
akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya mau bertanya dulu kepada kita. Apakah yang kekal di bumi ini? Boleh jawab. Apa yang kekal? Apa? Loh, nggak ada orang di sini, kayaknya banyak. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kuping saya kah yang ini atau suaranya yang sudah lapar ini? Adakah yang kekal? Tidak ada ya, tidak ada. Yang kekal satu saja. Apa itu? Apa? Perubahan. Perubahan ini terus menerus, nggak berhenti. Sampai kapan? Sampai bumi ini akan lenyap. Iya, saya ingin hari ini kita mulai dengan melihat sebuah alat peraga. Iya, saya persilahkan Bapak Sam untuk memperlihatkan sebuah patung. Iya. Siapa yang tahu ini patung apa? Patung yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Bisanya terlihat dari belakang? Bisa ya? Iya. Patung ini kepala dan lehernya dari emas. Lalu bahunya dan lengannya itu dari perak. Perutnya dan pinggangnya dari tembaga. Pahanya dari besi. Kakinya ada 2 campuran antara besi dengan clay. Clay itu apa ya? Tanah liat. Iya. Dan kemudian patung ini dirobohkan oleh satu batu saja, batu yang kecil. Iya, batu yang kecil merobohkannya hancur dari atas sampai ke bawah. Dan batu yang kecil ini kemudian bertambah besar, akhirnya menjadi gunung yang sangat besar. Bahkan terus semakin besar dan akhirnya memenuhi seluruh bumi. Inilah nubuatan tentang apa yang akan terjadi yang disampaikan oleh Tuhan lewat Nebukadnezar. Nebukadnezar bermimpi, sangat gelisah ketika dia memimpikan tentang patung ini. Dan dia mengumpulkan semua orang pandai, ya, semua orang yang ahli-ahli lah, yang bisa untuk menafsir mimpi, ahli apapun, dia undang semua untuk datang ke kerajaannya. Untuk bukan saja menafsirkan, yang anehnya dia mengumpulkan mereka, memberi waktu yang sangat singkat, dan berkata kepada mereka supaya mereka memberitahukan kepada dia mimpinya bersama dengan artinya. Maka orang-orang yang ada di kerajaan Babel itu mengatakan, ya Raja, beritahulah kepada kami mimpimu, maka kami akan menyatakan apa artinya. Tetapi Raja Nebukadnezar berkata, tidak. Kamu yang harus memberitahukan mimpiku kepadaku beserta dengan artinya. Dan kalau kamu tidak bisa, maka semua orang cerdik pandai yang ada
di Babel pada masa itu akan dipotong semua lehernya, akan dibunuh. Di sana ada orang cerdik pandai selain orang Babel, orang Kasdim. Ada di sana Daniel, ada di sana Sadrah, Mesah dan Abednego. Berarti kalau tidak bisa nanti disampaikan mimpi itu bersama artinya, ikutlah nanti Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego pun akan dibunuh karena mereka digolongkan sebagai orang yang pandai yang berada di Babel. Semua ahli nujum, ahli jampi, ya, semua yang berilmu gelap, bahkan juga yang tahu sains, ilmu bintang, ilmu ya apa saja, mereka semua tidak sanggup untuk menyatakan apa mimpi dari Nebukadnezar itu, ya, berserta dengan artinya. Jadi orang ini diambang kematian. Tapi Daniel meminta kepada pengawal istana supaya menyampaikan kepada Raja Nebukadnezar agar memberi waktu kepada mereka karena mereka akan berdoa kepada Allah yang hidup, Allah semesta, langit dan bumi. Lalu apa yang terjadi? Mereka sungguh-sungguh berdoa. Mereka sungguh-sungguh percaya Allah semesta langit mengetahui segala sesuatu. Allah semesta langit bisa membukakan rahasia-rahasia yang tersembunyi kepada mereka. Puji Tuhan, keyakinan iman mereka itu tidak sia-sia. Karena benarlah demikian, Allah menyingkapkan kepada Nebukadnezar, ya, apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, akhirnya mimpi ini disampaikan oleh Daniel yang disebut mereka dengan nama Belsasar, dan sekaligus dia memberi artinya. Artinya adalah kepala dan leher yang dari emas itu adalah kerajaan Babel sendiri yang hebat pada zamannya. Kita tahu saking hebatnya ya. Ya, salah satu keajaiban dunia ada di Babel itu. Ada bangunan gantung yang didirikan, yang mungkin entah sampai hari ini pun tidak sanggup orang mendirikannya. Iya, jadi memang megah, kaya, makmur, dan sangat berkuasa. Iya, tetapi kita tahu bahwa kerajaan Babel itu pun ada limitnya, ada batasnya. Kerajaan itu kemudian hancur, muncul kerajaan baru yaitu Media dan Persia. Itulah yang dari perak itu. Kerajaan Media dan Persia pada zamannya juga jaya, hebat, tetapi kurang hebat dibandingkan dengan kerajaan Babel. Media dan Persia juga terbatas, ada waktunya. Berlalu, muncullah Alexander Agung, pemimpin Yunani yang menghancurkan Media dan Persia. Dan kita tahu apa yang terjadi. Ya, kita mendengar istilah Pax Romana, ya. Alexander Agung membuat transport ya ke seluruh dunia pada zamannya. Ya, dan dia sungguh berkuasa, menaklukkan kerajaan demi kerajaan. Kerajaan itu semakin besar. Itulah yang dari tembaga, tapi tidak seberkuasa Babel dan tidak seberkuasa Media dan Persia, walaupun daerah kekuasaannya sangat luas. Kerajaan Yunani itu juga berakhir dengan kematian daripada Alexander Agung yang diagung-agungkan di mana-mana. Lalu muncullah satu kerajaan baru
yang terdiri dari besi tadi, ya, yaitu kerajaan Roma. Kerajaan Roma adalah kerajaan yang memerintah dunia ketika Israel di bawah kekuasaan Roma lah Yesus datang ke dalam dunia. Tapi kerajaan Roma ini, kalau boleh saya lanjutkan sedikit, juga tidak bertahan kekal. Kerajaan ini kemudian terpecah-pecah. Ada perkawinan campur dengan bangsa-bangsa lain. Tapi sekalipun mereka kawin antar bangsa, tidak ada kesepakatan. Ya, dan itulah yang menjadi kerajaan yang kecil-kecil kemudian setelah Roma. Ya, dan kerajaan itu mungkin sisanya hari ini adalah Eropa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat ya penglihatan ini diingatkan kepada kita, kerajaan saja akan berlalu. Kerajaan itu terbatas. Walaupun dari emas, walaupun dari perak, artinya keagungannya luar biasa. Tapi seluruh kerajaan yang pernah menguasai dunia, kerajaan itu semua akhirnya hancur. Dan akhirnya muncul sebuah batu saja. Sebuah batu yang hadir bukan oleh karena tangan manusia. Sebuah batu bukan buatan manusia, tetapi datang dari Allah sendiri. Menghancurkan. Iya, dan kerajaan baru muncul di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh batu ini. Siapa kira-kira batu itu ya? Yang kecil tidak berarti, seperti tidak mulia, ya, tidak agung, ya, tidak heboh hebat gitu ya, kelihatannya dari segi penampilan fisik. Tetapi kerajaan ini yang akan bertahan sampai selama-lamanya. Pasti sekarang sudah bisa kita duga batu yang dimaksudkan itu. Yesus adalah batu penjuru. Yesus datang mendirikan suatu kerajaan baru. Kerajaan yang tidak dari emas. Kerajaan yang tidak dari perak atau perunggu, ya, tembaga, tidak dari besi, tidak juga dari tanah liat. Kerajaan ini seperti tidak berharga sama sekali. Tetapi kerajaan ini semakin besar ke seluruh dunia. Dan kerajaan ini akan bertahan sampai kepada kekekalan. Siapa rajanya? Siapa rajanya? Rajanya tadi bukan buatan tangan manusia. Itulah sebabnya Yesus lahir bukan oleh karena kehendak manusia. Dia lahir bukan karena keinginan seorang laki-laki yang membuahi seorang perempuan. Bukan. Iya, Yesus lahir. Ini berbeda dari seluruh kelahiran manusia keturunan Adam. Iya. Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, ya, dan dia datang, ya, oleh karena kehendak Allah, oleh karena Allah mengutus Roh yang Kudus menaungi Maria, maka Maria adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan Juru Selamat ke dalam dunia. Gambar yang kedua. Iya, ini gambar surga. Jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia dalam Natal itu bukan program manusia. Bukan. Natal itu datang dari Allah.
Kedatangan Yesus ke dalam dunia adalah usaha Allah untuk menolong penduduk dunia. Karena seluruh pertolongan yang ada dari bumi tidak sanggup untuk menolong manusia yang ada di dunia. Saya sering menyatakan, apakah masalah terbesar dunia? Ada orang mengatakan masalah terbesar dunia adalah krisis pangan atau uang nggak cukup, krisis kesehatan, berobat kemanapun nggak sembuh. Sekarang kayaknya muncul semacam COVID baru ini ya, di mana-mana orang demam, batuk, ya, lalu kemudian lehernya kering. Ada yang diikuti oleh mencret berhari-hari, rumah sakit tidak pernah kosong. Masalah yang itu saja pun tidak mampu orang-orang di dunia, kerajaan-kerajaan di dunia mengatasinya. Sekalipun ekonom itu hebat banyak, tapi tidak ada penyelesaian masalah ekonomi global di dunia ini, nggak ada. Sekalipun dokter-dokter sudah mencapai S3, saya tak tahu apakah sudah ada S4 ya. Iya, tapi pakar-pakar kesehatan ini kita tahu pada waktu COVID terjadi yang kita semua ketakutan itu ya kan. Iya, dalam tempo sekian waktu pun belum ditemukan obat yang sesungguhnya. Iya, hanya dipergunakan ya apa yang bisa menolonglah. Tapi kalau menghilangkan sama sekali dan menyembuhkan segala pengaruhnya maka nggak ada. Maka orang-orang yang pernah kena COVID ya hari ini pasti ada akibatnya. Saudara-saudara, imun tubuh ya yang tidak kuat. Siapa di sini pernah kena COVID? Angkat tangan dulu. Enggak terlalu banyak ya. Yang lain ini merdeka semua dari COVID ini ya. Berarti yang merdeka dari COVID ini aturannya lebih sehat lah. Iya, yang kena COVID ini kan sudah masuk entah apa saja ke dalam. Katanya obat pun tidak mengobati secara tuntas. Iya, bahkan menurut banyak penelitian banyak juga efek negatif dari pengobatan yang ada. Saya juga sempat masuk rumah sakit. Iya, saya sakit tapi masuk rumah sakit. Saya nggak bisa menolong diri. Ya di dalam harus menolong orang. Iya, nggak tahulah. Tapi masih hidup aku. Sampai hari ini. Walaupun kekuatan fisiknya seperti yang dikatakan dalam Korintus itu makin merosot. Iya, ditambah pernah kena COVID, ditambah lagi usia lansia. Lansia ini tidak terelakkan. Ya, gejala-gejalanya itu makin kelihatan lansia ini. Pencernaan kalau asal makan cabai rawit, molor dia terus ya kan. Lari ke kamar mandi, kan gitu ya. Nah, itu yang tua. Maka yang tua ini sadar. Nah. Kalau sudah pedes dia, asem gitu ya. Kurangilah kalau bisa dihentikan. Tapi lidahku masih normal Bu. Ah, ini sering orang bilang, lidah normal, perut nggak normal. Iya, jadi mau kayak mana? Mengenyangkan lidah, merusakkan perut, atau dua-duanya happy? Mau dua-dua happy? Saksang pula nanti kita makan ini. Mudah-mudahan tidak pedas. Iya. Yang sadar perut kalau pedas jangan banyak-banyak ya, bukan dilarang. Tapi masalahnya nanti berlomba kamar mandi. Kamar mandi kita 4 di belakang. Di dalam ini ada 1, di ruang anak ada 2. Lumayan juga banyaknya lah. Bisa lari. Tapi kalau semua sama-sama menceret, nggak tahu lagi nanti yang mana suruh duluan. Jadi masalah kesehatan aja begitu banyaknya pakar.
ya kan? Bahkan pakar ini lebih khusus lagi, ahli paru, ya kan? Ahli usus, ya kan? Segala ahli apa namanya? Ya, semualah ahli mata, ahli THT, ahli otak pun ada, ya kan? Iya, ahli saraf, ya banyak ahli. Tapi itu pun tak terselesaikan. Iya, ekonomi tak terselesaikan. Maka pasti walaupun ada orang yang tambah kaya, ada yang sedang-sedang, tetap ada dunia yang miskin yang harus ditolong. Tetap ada. Di antaramu, kata Yesus, tetap ada orang miskin. Karena pernah murid-murid bilang, ngapain pula si Maria itu menghambur-hamburkan minyak narwastu yang harum, mahal kali itu, gaji setahun. Masa dihamburkan ya kepada Yesus, ke kakinya, ya. Tapi apa yang terjadi? Yesus bilang orang miskin selalu ada padamu. Berarti apa? Nggak terselesaikan. Tapi bukan berarti karena nggak selesai kita nggak peduli, ya. Harus ada juga kepedulian kita. Tapi tahukah kita masalah terbesar adalah DOSA. Apa itu? Mengapa itu masalah terbesar? Karena orang sehat pun akan menghadapinya. Orang yang ekonomi hebat pun akan menghadapinya. Tapi tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Dosa sudah setua zaman. Dari sejak Adam jatuh ke dalam dosa, obatnya gak pernah ada. Apa rupanya akibat dari dosa? Kematian. Bisa gak kematian ini di stop? Dengan apa kita bisa menyetop maut? Dengan apa kita menyetop kematian? Kemanapun kita pergi, banyak kali undangan orang mati. Berkabung, turut berduka cita. Kita jaga pun kesehatan kita sesehat-sehatnya, makanan sehat dan yang lainnya, dan memang harus, ya. Karena kalau enggak lebih cepat lagi berangkatnya. Ya, kalau berangkat enggak apa-apa juga. Lah berangkat mengkih-kih situ. Gitu kan? Atau aduh katanya. Iya. Tak teratasi kematian ini. Tak ada obatnya di bumi ini. Sehingga harus ada intervensi dari sorga. Dari sorga harus datang obatnya. Ya, Allah mengirim putranya yang tunggal. Yesus datang ke dalam dunia. Yesus disebut anak Allah yang maha tinggi. Maha tinggi itu bahasa Inggrisnya the most high. Artinya apa? Yang paling tinggi. Berarti bagaimana? Ada yang lebih tinggi lagi? Gak ada. Dari segi kuasa dia tertinggi. Dari segi apapun, ya. Dia itu adalah maha tinggi tadi, anak yang maha tinggi. Kalau bapaknya maha tinggi, anaknya juga maha tinggi, ya. Saudara-saudara, yang datang ini adalah dari Allah, disebut anak Allah. Iya, itu sebutan. Karena orang Yahudi sebenarnya sangat sopan. Mereka jarang menyebut nama Allah. Sehingga mereka menyebutnya dengan anak Allah. Artinya mereka tahu ini adalah Allah. Iya, kita tahu Allah kita Tritunggal, pribadi kedua dari Allah Tritunggal datang dari surga, intervensi datang dari surga ke bumi ini. Dan dia datang lewat seorang perempuan muda yang belum pernah bersama laki-laki, seorang perawan, seorang yang belum ternoda,
seorang yang belum pernah melakukan hubungan badani. Dia keturunan Daud. Karena dikatakan tadi di sini, mari kita kembali melihat. Iya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Jadi Yesus harus datang. Iya, dia harus, sebenarnya nggak dimasukkan di sini, dia harus dari keturunan Abraham. Karena kepada Abrahamlah pertama kali dalam Kejadian 12 dikatakan, olehmu semua keturunan di muka bumi akan mendapat berkat. Dan ayat itu berbicara tentang Yesus yang datang ke dalam dunia, yang akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Bagi semua suku bangsa. Dan dia harus juga dari keturunan Daud. Sejarah sudah membuktikan Maria, Yusuf keturunan Daud. Maria dipakai oleh Allah sebagai sarana kedatangan juru selamat, kedatangan anak Allah yang maha tinggi, kedatangan penguasa dari sorga ke dalam dunia, supaya penyelamatan manusia digenapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini program luar biasa, program dari surga, dari Allah sendiri yang memikirkan bagaimana caranya manusia yang berdosa, yang harus mati, yang harus mengalami maut, yang harus dihukum selama-lamanya, bisa beroleh keselamatan. Maka dipakailah Maria sebagai sarana. Malaikat menjumpai dia di kampungnya di Nazaret, kota yang tak diperhitungkan. Karena kota ini selain miskin adalah kota tempat orang-orang yang bukan murni. Sebagian dari mereka adalah keturunan campuran. Bagi orang Yahudi ini tidak diperhitungkan. Maka apa kata murid Yesus? Apa yang baik dari Nazaret? Gak ada yang baik dari Nazaret. Iya, Nathanael yang mengatakan itu. Lalu murid yang lain berkata, mari lihatlah. Jadi gak pernah ada yang baik dari Nazaret. Tapi dari kota kecil ini tidak diperhitungkan oleh kota-kota lain. Miskin lagi, ya, tidak bangsa murni lagi, ya, ada yang masih murni, ada yang tidak murni, tapi inilah yang dipakai oleh Tuhan. Mengapa? Karena Maria termasuk generasi sisa dari antara bangsa Israel yang masih tetap percaya kepada Tuhan. Begitu juga Yusuf, tunangannya adalah seorang yang memiliki iman kepada Tuhan. Saya sedikit belajar sejarah. Tahun 586 sebelum Masehi. Ya, apa yang terjadi? Sudah terputus sebenarnya keturunan Daud. Artinya, tidak ada lagi keturunan Raja Daud menjadi raja. Karena kerajaan Israel sendiri kemudian hancur, terjajah, tercerai-berai kemana-mana, ke utara, ke selatan, kemana-mana, ke Mesir, ke Asyur, ke Babel, kemana-mana. Sudah terputus, nggak ada lagi keturunan Raja Daud yang duduk di tahta. Raja terakhir itu adalah Zedekia. Setelah Zedekia dan keturunannya itu, setelah itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi.
Jadi bayangkan 586 tahun sebelum Masehi. Berarti sebelum Yesus datang. Tidak ada lagi raja. Tidak ada lagi yang namanya kerajaan Yehuda, kerajaan Israel. Enggak ada lagi sama sekali. Jadi kedatangan Yesus adalah seperti suatu terang yang muncul di tengah kegelapan. 586 tahun, 586 tahun tidak ada pemimpin, tidak ada kerajaan Israel lagi. Mereka semua tersebar di mana-mana. Mereka tidak lagi bisa membentuk sebuah kerajaan. Bahkan pada waktu kerajaan Roma memerintah, mereka di bawah Roma. Sangat menderita di bawah Roma. Karena Kaisar Roma penyembah berhala. Kaisar Roma mengharuskan penyembahan kepada dewa-dewa. Penyembahan kepada patung-patung. Ya. Tetapi bangsa Israel yang terjajah masih dipagari juga sedikit. Sehingga mereka masih memiliki peribadatan sendiri. Tapi peribadatan yang mereka lakukan diawasi oleh pemerintah Roma. Maka ada kolaborasi antara pemimpin-pemimpin Yahudi dengan pemerintah Roma pada waktu itu. Sehingga bisa diangkat Raja Herodes yang bukan orang Yahudi menjadi raja di tanah Israel. Bayangkanlah, di tanah di tanah Karo pemimpin yang enggak orang Karo, kan aneh itu ya kan. Ini di kerajaan Israel, kerajaan Yehuda, tidak ada lagi orang Yahudi asli ya yang memimpin di sana. Hanya di bait Allah saja. Pemimpinnya imam-imam dan lainnya semua. Iya. Jadi kita melihat yang datang ini supaya tiap Natal kita ingat ya, ini betul-betul lawatan dari sorga. Lawatan dari sorga. Malaikat Tuhan berkata kepada Maria bahwa Roh Kudus akan turun atasmu. Dan Roh Kudus benar turun, bukan karena dia tadi bersama seseorang. Itulah sebabnya anak itu kudus. Itulah sebabnya anak itu memiliki keilahian. Karena memang dia Allah, tapi menjadi manusia. Kalau dia hanya manusia, dia keturunan manusia, dia orang berdosa tidak bisa menyelesaikan dosa. Maka memang dia harus dari Allah. Keturunan bisa dikatakan seperti itu, keturunan yang kudus. Dia benar-benar kudus. Dia Allah yang menjadi manusia. Karena dia Allah lah, maka dia bisa menyelamatkan. Kalau dia hanya manusia, semua manusia telah berdosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua yang adalah keturunan manusia, yang layak kita terima hanyalah hukuman kekal neraka selama-lamanya. Kalau tentang dosa kita, saya rasa lewat 2 kesaksian ini saja sudah menggambarkan betapa bejatnya manusia. Betapa kotornya manusia. Keturunan yang menyembah roh-roh orang mati. Iya. Keturunan orang-orang yang menduakan Tuhan. Pergi ke Pusubuhit sana. Ya. Keturunan orang-orang yang penyembah berhala, yang masih berbicara kepada roh orang mati, ya, masih meminta berkat kepada nenek moyang, masih melakukan begitu banyak hal yang menjijikkan di mata Tuhan, baik dari keturunannya, baik orang itu sendiri, dan belum lagi dosa-dosa yang kita buat sendiri. Sadarkah saudara, dosa akhir zaman ini mirip dengan Sodom dan Gomora? Orang muda chatting, menginap di sebuah kamar.
laki-laki bersetubuh dengan laki-laki. G. Penyembahan berhala. Walaupun ini masih sudah abad modern, tapi masih ada. Masih lakunya obat dukun pada zaman ini juga. Masih adanya orang pakai tawar-tawar. Masih adanya orang pakai minyak si nyong-nyong. Masih adanya orang pergi ke Gunung Kawi untuk mempertahankan posisi di pemerintahan. Masih adanya orang pergi ke gunung-gunung sana untuk cari pelaris supaya jualannya laris. Maka kalau hari pertama jualan laku, laris. Kan gitu, sama resepnya di mana-mana. Pergi pun saudara ke Jawa sana gitu juga, laris. Uang itu pula yang dipukulkan gini kan, laris katanya. Maksudnya supaya uang ini manggil kawannya. Bagaimana caranya manggil kawannya? Kan pasti ada yang gelap di sana. Tidakkah kita lihat itu? Saya kadang nggak mau lagi baca berita, takut saya. Iya, ini baru-baru ini yang terakhir saya baca, anak umur 14 membunuh bapaknya, neneknya dan ibunya. Bapaknya mati di tempat, umur 14. Iya. Neneknya mati di tempat. Ibunya sudah tertikam melarikan diri lompat pagar. Lalu kemudian anak itu ditangkap. Bagaimana bisa anak 14 tahun punya pikiran jahat membunuh keluarganya sendiri? Jikalau itu bukan gelap, bagaimana mungkin seseorang dalam gang yang sama melakukan perselingkuhan kalau bukan setanan atau gelap? Bagaimana mungkin anak-anak muda ini nginap di hotel dengan perempuan-perempuan yang tidak dinikahinya kalau tidak gelap? Saudara-saudara, masih syukurlah api belum turun dari langit membakar negeri kita ya, atau dunia ini. Karena pada zaman Sodom dan Gomora, Allah memperingatkan, tapi dicari 10 orang dalam 2 kota, Sodom dan Gomora. Tidak ada 10 pun yang beriman dan hidupnya bermoral, hidupnya bersih di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menurunkan hujan api dari langit, membakar seluruh Sodom. Hanya Lot yang ditarik oleh malaikat. Itu pun kalau nggak ditarik nggak berangkat sudah disuruh berangkat. Kenapa? Lengket kali kepada hartanya yang ada di Sodom. Karena sudah berjuang dia dulu. Tinggalkannya Abraham, pergi dia ke tepi sana sungai Jordan. Gemuk domba-dombanya. Kaya dia. Dari tenda pindah ke apartemen di Sodom. Apartemen, rumah batu maksudnya ya. Dari tenda ke rumah batu, ini kan kemajuan ini. Kalau di bumi dia mungkin dipuji ini. Tapi kita tahu imannya tergerus. Gak ada lagi pengaruh imannya kepada istrinya. Sehingga istrinya yang cinta kepada entah apa yang ada di Sodom itu berubah menjadi tiang garam, mati. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang tidak bermoral. Iman orang tua ini tidak lagi bisa mempengaruhi keturunannya. Mengapa? Karena sekalipun dia percaya sebenarnya dia tidaklah seperti yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, ini jadi bagaimana? Mari kita kembali. Kalau Tuhan Yesus tidak diutus ke dalam dunia menjadi manusia lewat perawan Maria, apalagi jawaban untuk kita? Apalagi? Tidak ada lagi jawaban.
Yang ada adalah kematian yang pasti di dalam dosa, lalu dilemparkan kepada hukuman selama-lamanya. Kapak sudah menanti. Tuhan menanti. Ya, Tuhan akan datang kedua kali. Kita harus ingat itu. Dia akan datang kedua kali. Jangan berpikir ada orang yang bisa lari dari hukuman Tuhan. Gak ada yang bisa lari. Dari pengadilan di dunia, karena hakim bisa disuap, bisa lari. Tapi dari pengadilan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi dan lari. Tidak seorang pun. Gambar yang terakhir. Iya, jadi sangat penting Yesus lahir ke dalam dunia lewat Maria, seorang perawan. Karena dengan demikian terbukti anak itu anak yang kudus, anak Allah yang maha tinggi. Dan terbukti anak itu tanpa dosa. Itulah sebabnya selama anak itu hidup di dunia, menjadi remaja, menjadi dewasa, tidak pernah dia dikalahkan oleh dosa. Dia menang di masa remajanya, dia menang di masa dewasanya. Bahkan ketika dia paling menderita, ketika dia sudah melakukan penyembuhan, ya, mujizat, orang gak datang kepada dia. Bahkan ketika dia ditangkap, mereka berkata, salibkan dia. Di mana 5.000 orang yang makan itu? Di mana 4.000 orang yang makan roti itu? Di mana orang-orang yang anaknya disembuhkan, anaknya dilepaskan dari setan-setan? Dia ditolak oleh manusia. Maka batu yang penting ini, batu penjuru, batu yang ditentukan oleh Allah ini ditolak. Tetapi dia tidak berhenti. Kalau kau menolak, sudahlah, mati aja kau semua dalam dosa gitu ya. Gak ada hati Yesus itu seperti itu. Dia tetap bertahan, dia tetap bertekun, dalam penderitaannya pun dia tidak berdosa. Sampai dia niaya dicambuk, sampai dipakukan pun dia di kayu salib. Karena untuk itulah dia datang. Dia hidup tetap menjadi orang benar. Kalau dia bukan orang benar, tidak ada gunanya. Kalau dia benar, dia kudus ya. Dia mati untuk kita yang tidak benar. Maka dia yang bangkit dari antara orang mati bisa membawa kita dengan Allah. Immanuel itu bukan sekedar kata-kata biasa. Immanuel itu ada keterpisahan antara Allah dengan manusia. Siapa yang menyambungkan ini? Apa bisa disambungkan yang kudus dengan yang kotor? Ya? Apa bisa disambungkan dengan Allah dengan kita yang terkutuk? Gak bisa. Jadi Immanuel itu dia menyambungkan antara manusia yang berdosa dengan Allah. Dia yang membuat kembali bisa berdamai manusia dengan Allah. Bisa memiliki relasi lagi manusia dengan Allah. Yesus itu yang bisa. Mengapa bisa? Karena dia dikenan oleh Allah. Karena dia setimpal. Ya, harga yang dia bayarkan itu bisa dibayarnya semua dengan lunas. Enggak kurang 0,1% atau 0,5%. Enggak ada kurangnya. Satu nyawa dibayar dengan satu nyawa. Satu nyawa, ya, harganya sangat mahal. Saudara, kita sebenarnya mahal kalau tidak berdosa.
Kalau berdosa ini nggak ada mahalnya. Kita seperti mutiara yang ditutupi oleh lumpur, atau emas yang digali di tambang emas sana. Emas kuning berharga, tapi karena lumpurnya itu, tanah liatnya itu masih menyelubungi, dibersihkan berapa kali, ditampil lagi, ya, lalu kemudian terakhir apa? Dibakar lagi supaya nampak kemurniannya. Kita berharga, ya, bukan karena kita berharga. Kita berharga karena Kristus mati untuk kita. Dia mau menebus kita, orang berdosa ini, dari dosa-dosa itu. Dia mau membersihkan kita, ya, menampi kita, bahkan kadang sampai harus membakar, ya, supaya kita bisa sampai kepada keselamatan. Ada orang setelah kemoterapi baru bisa sadar. Setelah kemoterapi itu kan apinya itu yang dimasukkan ke dalam tubuh, bukan menyembuhkan, tapi untuk menghalangi perkembangan saja. Saudara-saudara, betapa hebatnya usaha Allah supaya kita yang sudah berlumpur bisa dibersihkan menjadi berharga. Karena sebenarnya memang manusia berharga. Menjadi tidak berharga ini karena dosa. Maka kalau kita baru melakukan dosa, kan ada rasa minder kita, kan? Ada rasa tidak berharga kita. Siapalah aku ini? Malanglah kita rasa kita. Tidak berartilah, bahkan kadang-kadang kita mau mati. Tetapi kalau sudah terjadi, Yesus datang mengampuni kita dan kita sudah diampuni, kita menjadi benar-benar mensyukuri hidup yang Tuhan berikan. Kita mensyukuri obat kematian tadi sudah didapat. Kita mensyukuri ada pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus. Maka kembali kita harus ingat Matius 1 tadi yang tadi saya singgung, bahwa berilah dia nama Yesus karena dia menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi Natal adalah penyelamatan manusia dari dosa. Kalau saudara sudah bernatal, berarti saudara sudah diselamatkan dari dosa kah? Supaya jangan nanti kita salaman ini kan. Selamat hari Natal. Tapi dosa masih di situ. Kalau dosa masih di situ, Natal itu belum jadi. Yesus belum menyelamatkan saudara. 100 kali pun, atau 2000 kali pun selamat hari Natal, kamu akan tetap mati dalam dosa dan akan dibuang ke dalam hukuman selama-lamanya. Tapi kalau Yesus yang sudah datang ke dalam dunia menghapus dosa kita, Natal benar-benar terjadi. Hukuman berhenti. Kematian fisik memang masih akan terjadi. Pisahnya roh dengan tubuh supaya kita dibawa kepada Allah. Supaya roh kita dibawa kepada Allah. Lalu kemudian nanti diberi tubuh kebangkitan. Dan ujungnya kita akan hidup bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Itu kalau sudah terjadi, Yesus menyelamatkan dari dosa. Bagaimana? Udah jadi? Semua kita yang hadir di sini, saudara dicari Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Siapakah di antara kita sanggup menyelamatkan diri sendiri? Ada? Siapa yang sadar aku butuh keselamatan? Ada yang bilang aku butuh keselamatan? Di suatu saat dalam hidup ini itu harus ada. Kalau itu enggak ada, habislah. Matilah saudara dalam dosa. Tapi kalau di suatu saat
saudara sampai kepada, oh Tuhan, aku orang berdosa. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Tidak ada di bumi ini penyelamat. Surat baptisanku pun tidak menyelamatkan aku. Surat pasu-pasuku pun tak bisa menyelamatkan aku. Jabatan sintu aku, jabatan pendeta pun tak bisa menyelamatkan aku. Oh Tuhan, hanya Engkau rupanya datang dari sorga yang bisa membersihkan aku dari dosaku. Orang berdosanya aku, Tuhan, aku gak layak. Iya, bawalah dosa-dosa saudara kepada Dia. Jangan bilang gini, itu kan orang tuaku, kayak yang dibilang Agung tadi ya. Iya. Itu kan dulunya aku pakai jimat, sekarang kan gak aku pakai lagi. Dulu ke gerejanya aku. Dulunya mataku 2 lapis, sekarang gak berlapis lagi. Gak 2 lapis lagi. Tapi Yesusnya di mana? Dosanya sudah diampuni atau belum? Ya, nggak 2 lapis pun kalau dosanya masih di situ. Jadi sekali lagi digarisbawahi, masalah yang paling besar adalah dosa. Jawaban dari dosa, obat daripada kematian yang adalah akibat dosa. Nggak ada yang lain, hanya Yesus. Yesus yang mana? Harus Yesus yang datang dari Allah, anak Allah yang maha tinggi. Anak manusia lahir lewat perawan Maria. Dia yang selama hidupnya benar, dia yang mati di kayu salib. Bukan karena salahnya dia, tapi karena dia baik kali sama kita, menggantikan kita mati di kayu salib. Supaya siapapun yang percaya kepadanya, menerima percikan darahnya, meminta Tuhan untuk membasuh dia. Supaya darah itu bukan mengalir di Golgota aja, di Kalvari, tapi mengalir membersihkan otakku yang kotor ini. Mengalir membersihkan hidupku, bibirku, ya, seluruh kehidupanku. Aku mau dia sungguh-sungguh membasuh dosaku. Lalu kurangnya kesaksian tadi, tahu kalian di mana kurangnya? Mereka sudah bersih. Mereka sudah bersuka cita. Mereka sudah senang. 1 langkah lagi kurang. Kalau Kristus sudah mati untuk kita, apa yang harus kita lakukan? Apa? Menikmati diampuni, menikmati nama tertulis di sorga. Kalau kapanpun aku nanti mati, pulang ke sana. Begitu saja kan? Pangeran Zinzendorf dari Rusia melihat salib dan ada tulisan di bawahnya. Inilah yang telah kulakukan bagimu. Apa yang kau lakukan bagiku? Ini yang kulakukan bagimu. Apa yang kau lakukan bagiku? Kita diberkati dengan makanan yang cukup. Kita tidak kena hujan walaupun entah masih ngontrak. Ya, kita masih bisa beli baju, masih bisa. Ya, tahun baru saya nggak pakai baju baru. Saya nggak punya uang beli baju. Tapi jangan karena itu kalian belikan ya. Iya, saudara-saudara. Kita diberi anugerah yang terbesar. Anak Allah tadi datang dari surga. Bukan sekedar datang menyatakan Allah yang benar. Bukan hanya datang untuk mengampuni dosa. Dia datang untuk menebus kita, menjadikan kita baru. Supaya kita tidak pernah lagi hidup. Bagi apa? Bagi musuh, bagi iblis. Bagi dunia, bagi diri sendiri pun tidak lagi. Tuhan mau kita hidup bagi Dia, melayani Dia dalam panggilan yang Tuhan berikan. Apakah itu melayani lewat pekerjaan? Apakah itu melayani Tuhan menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu? Apapun itu. Apa yang kau perbuat bagiku?
apakah yang kita perbuat bagi Tuhan. Satu langkah lagi. Jangan berhenti pada aku sudah diampuni, lega kali aku, namaku sudah ada di sorga. Wah, sudah tidak lagi game itu menguasai aku, tidak lagi pornografi itu menguasai, tidak lagi kalau aku sakit ke dukun, bukan hanya itu. So what? Apakah yang kamu lakukan bagi dia yang sudah memberi nyawa bagimu? Apa yang kau lakukan baginya? Menikmati saja, berarti bagimu Yesus hanyalah juru selamat. Tapi jangan lupa, dia adalah Raja. Dia adalah Raja yang kekal. Dia adalah Allah, dia yang tertinggi tadi, di atas segala-galanya. Apa yang kita lakukan baginya? Inilah yang perlu kita renungkan ketika kita nanti pulang dari sini. Sudah terlalu banyak Tuhan kebaikan. Bahkan anugerah yang sempurna, pengampunan dosa, hidup kekal, masuk surga, dikaruniakan. Semua untukku, untukku. Lalu apa baginya? Apa baginya? Ketika pertama Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, gambar Allah nampak lewat dia, melihat Allah. Apakah yang harus terjadi dalam hidup kita setelah dosa kita diampuni? Kita harus bertumbuh. Tapi tidak cukup hanya bertumbuh, karena banyak orang bertumbuh terus daunnya aja yang banyak, tapi buahnya enggak lebat. Tuhan mau supaya kita berbuah lebat, berbuah kekal. Tuhan mau kita menjadi semakin serupa dengan Dia, supaya lewat hidup kita ini pengaruh kecil, pengaruh lebih luas, pengaruh terhadap 1 orang, 2 orang, 10 orang atau lingkaran yang lebih besar. Injil ini harus juga disampaikan. Pengampunan dosa ini harus diberitakan. Di luar sana banyak yang menuju kebinasaan. Di luar sana banyak yang sudah putus asa. Di luar sana banyak yang sudah dimakan gelap. Tuhan mau supaya kita boleh membawa berita yang sudah kita terima, bahwa juru selamat sudah datang ke dalam dunia. Bagaimana? Adakah di antara kita keselamatan tadi pun belum? Kemana kamu kalau mati? Aku pelaku teh. Gak tahu aku kemana. Ya aku tanah. Lepas sungkun-sungkun. Gak usah tanya-tanya ke tanah. Ke tanah katanya dia terakhir. Kalau ke tanah lah terakhir, habislah kita. Sesak kali lah waktu anak-anak dulu aku pikiranku gitu ya. Sesak kali lah masuk peti itu ya gitu. Apa sesak ya? Apa gelap ya? Karena belum ngerti aku. Kupikir waktu orang dikubur ikut rohnya dikubur. Rupanya yang dikubur apanya? Tubuhnya yang dikubur. Rohnya ikut dikubur? Enggak. Jadi rohnya tadi kemana? Gentayangan? Ke ladang, ke tokonya, ke kantornya? Enggak. Iya, rohnya itu diambil oleh Tuhan. Kemana ditaruh? Ada 2 tempat setelah kematian. Bagi yang percaya, bagi yang telah mengalami pengampunan dosa, pembaharuan hidup, hidup bagi Tuhan akan dikumpulkan bersama dengan Abraham. Karena Abraham adalah bapa orang percaya. Dia meninggalkan Ur Kasdim, dia meninggalkan berhala, dia meninggalkan dosa, dia mengikuti Tuhan. Seumur hidupnya, walaupun hidupnya tak sempurna, tapi dia arahnya sudah beda arah. Arahnya kepada Tuhan. Dikumpulkan bersama Abraham.
Tapi bagi yang nggak percaya kemana? Dia akan dikumpulkan bersama orang kaya itu. Yang di bumi dihormati, arahin dekam kundul. Kalau orang karo itu udah dikasih ya manuk mentarnya itu. Iya, bahkan bukan hanya itu, makannya pun spesial. Ya kan? Makanan spesial, arahin dekam kundul. Sini kamu duduk, makanannya spesial. Begitulah dulu orang kaya di dalam Lukas itu, di bumi. Tapi apa yang terjadi setelah kematiannya? Dia berada di tempat yang paling rendah, yaitu di tempat penderitaan di alam maut. Inilah yang berakhir dengan hukuman kekal selama-lamanya. Iya, jadi hari Natal ini kembali lagi ya, mari kita bertanya kepada jiwa kita, hei jiwaku, kemana ya kamu? Kemananya? Kemananya? Lazarus itu miskin, kita nggak terlalu miskin kok, masih bisa makan. Bajunya pun ku tengok ini cantik-cantik, ku tengok, ya kan, cantik-cantik bajunya, walaupun nggak baju baru. Saya kecil hati yang nggak bisa beli baju baru ya, nggak masalah. Iya, karena di surga bukan pula ada baju yang kayak gitu, iya kan? Lazarus tidak dikira di bumi karena dia miskin, super miskin, sakit lagi, borokan, anjing pun nggak hormat sama dia, anjing pun menjilat boroknya, iya kan? Jilat-jilatinya dia. Ya, tapi di hadapan Allah setelah kematiannya, dia bersama dengan ya kakek Abraham, iya, nggak cocok kakek ya, Bapak Abraham bersama dengan Abraham. Wah, bagaimana? Ada yang belum selamat di sini? Ada yang mau menerima keselamatan? Jangan nanti dunia ini kamu kejar terus. Kerajaan aja tadi berlalu. Bumi pun dan langit akan berlalu. Tapi yang kekal, roh kita ini kekal. Tapi kemana roh kita yang kekal ini? Karena roh ini gak bisa mati. Karena ini dulu dihembuskan oleh Allah pada manusia. Ketika dia menciptakan dari debu tanah. Ini gak bisa mati. Kalau tubuh karena dulu dari debu balik ke debu. Makanya tiap kita ke kuburan, ya dari debu kembali ke debu, dari tanah kembali ke tanah, kan gitu ya. Karena memang itu dari debu. Tapi roh nggak dari debu, makanya dia nggak di dalam peti itu, nggak juga dia gentayangan. Ada sudah tempatnya dibuat oleh Tuhan. Kemanakah saudara? Natal ini ada supaya dipotong jalan ke neraka bagi saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh menerima pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Ya, ini dia. Tapi kalau yang tetap berkeras, aku mau ke surga dengan caraku. Ini sangat menyedihkan. Kalau ada memang jalan ke surga, di bumi ini tidak perlu intervensi dari surga. Tapi karena tidak adalah, maka surga, maka Allah mengirim anaknya yang tunggal. Supaya kita bisa diampuni. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami diingatkan kembali. Kerajaan-kerajaan dunia ini tak ada yang bertahan. Tidak ada yang pemimpin yang tanpa batas. Tapi ada kerajaan yang dibangun oleh batu penjuru yang ditentukan oleh Allah. Itulah Yesus yang sengaja diprogramkan dari sorga datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Terima kasih Tuhan untuk hikmat-Mu, untuk rencana-Mu yang agung, usaha-Mu yang luar biasa
untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Natal ada. Yesus betul-betul sudah datang dari sorga, hadir di tempat yang paling rendah. Padahal dia adalah Raja kekal yang mulia, tapi dia bersedia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, menjadi manusia sama seperti kami, namun tidak berdosa. Kami bersyukur karya penyelamatan itu sudah selesai dengan kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati, supaya siapapun yang percaya, kami yang percaya, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, saya ingin kembali bertanya kepadamu, adakah engkau sudah mengalami keselamatan? Adakah Yesus sudah membasuh engkau dari dosamu? Tanpa pengampunannya tidak ada kehidupan yang diselamatkan. Hanya dengan pengampunan oleh darah Yesus kamu bisa diampuni. Itulah ketetapan Allah dari sorga. Maka siapa yang menolak anaknya akan ditolak oleh Allah. Tapi siapa yang menerima anaknya yang tunggal akan diterima oleh Allah selama-lamanya. Pada siang hari ini saya ingin bertanya di hadapan Tuhan, adakah saudara mau sungguh-sungguh menerima Yesus pada siang hari ini? Bagi kamu yang belum menerimanya, adakah kamu mau menerimanya pada siang hari ini dengan meninggalkan hidupmu yang lama dan mempercayakan hidupmu kepadanya? Jikalau ada, silahkan angkat tangan sebentar supaya saya akan berdoa untuk saudara. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, jangan lihat kiri dan ke kanan. Tinggi-tinggi. Masihkah ada lagi? Silakan angkat tangannya. Tuhan, hamba-Mu mendoakan saudara kami yang mengangkat tangan ini. Engkau sendiri mengetahui hidup mereka. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan Engkau sendiri yang menyadarkan mereka bahwa mereka akan dihukum selama-lamanya. Mereka akan dijauhkan dari hadirat Tuhan. Tapi kami bersyukur pada siang ini kalau mereka boleh mengerti Yesus datang dari sorga, mati untuk kami, supaya seberapapun banyaknya dosa kami itu, ketika kami datang, maka Engkau mengampuni dan menerima kami. Kiranya Engkaulah menetapkan hati saudara-saudara kami ini, supaya keputusan yang mereka ambil pada siang hari ini untuk menerima Yesus betul-betul jadi. Dan kalau nanti mereka pulang dari sini, ingatkan mereka kalau ada yang harus mereka selesaikan. Entah ada jimat, entah ada tawar, entah ada minyak, atau ada berhala-berhala lain. Dan ada dosa-dosa yang diingatkan oleh Tuhan. Supaya sekali lagi mereka akan datang kepada Tuhan, mengakuinya dan meninggalkannya. Terima kasih Tuhan karena hari ini juga menjadi hari keselamatan bagi saudara-saudara kami ini. Kami membawakan mereka kepada Tuhan. Biarlah genap di dalam Kristus mereka menjadi ciptaan baru. Yang lama akan berlalu dan yang baru sudah datang. Silahkan turunkan tangannya. Dan kepada saudara-saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus. Mungkin setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun lebih. Betapa hebatnya dulu usaha Tuhan menyelamatkan saudara. Mari hari ini memikirkan ulang apa yang saudara sudah buat baginya. Apakah engkau masih hidup demi dirimu? Masihkah engkau hidup untuk dunia? Masihkah engkau hidup entah tanpa menyadarinya tapi sebenarnya melayani kegelapan? Adakah engkau hidup bagi Allah? Pada siang hari ini kembali Tuhan berbicara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu
dengan segenap jiwamu dan akal budimu. Kristus telah mati supaya kamu tidak lagi hidup untuk iblis, untuk dunia, dan untuk diri, tetapi untuk Dia yang telah mati bagi kita. Adakah kamu pada siang hari ini mau membaharui penyerahanmu kepada Tuhan, agar engkau hidup bagi Tuhan, hidup melayani Tuhan, panggilan apapun yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Jikalau ada yang mau dibaharui, silakan juga angkat tangannya, supaya kita berdoa tinggi-tinggi, jangan lihat kiri dan ke kanan. Adakah yang mau membaharui penyerahannya kepada Tuhan pada siang hari ini? Masihkah ada? Silakan tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan, tangan yang teracung ke sorga. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang bekerja menyadarkan, akan membaharui saudara-saudara kami ini sekali lagi. Kiranya Tuhan membersihkan mereka. Kiranya Tuhan menolong supaya mereka bersedia dipangkas dari semua hal yang tidak mendatangkan kemajuan bagi kerajaan Allah. Hamba-Mu berdoa, kiranya turunlah atas mereka belas kasihan Tuhan, supaya sekali lagi mereka boleh dibaharui, supaya mereka boleh hidup untuk mengerjakan apa yang Tuhan suruh, supaya mereka boleh memancarkan kemuliaan Kristus di dalam tubuh, di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka, supaya perjuangan mereka mulai bukan lagi untuk dunia, tapi untuk Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa supaya mereka tidak kekurangan satupun yang baik, supaya segala yang baik Engkau karuniakan. Dan mereka tidak pernah kekurangan firman, tidak pernah kekurangan kuasa, bahkan tidak pernah kekurangan kebutuhan mereka. Tuhan, dengarkanlah kami, jawablah kami, turunlah belas kasihan-Mu atas saudara-saudara ini. Silakan turunkan tangannya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah Natal umum kami sekaligus ibadah minggu kami pada hari ini. Engkaulah Allah yang dipermuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk korban yang sempurna, di mana Engkau telah memberikan nyawa-Mu untuk kami. Jemaat, arahkanlah matamu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, ingatlah cinta kasih Tuhan yang sudah digenapkan di dalam Kristus Yesus. Dalam kelahirannya datang ke dalam dunia menyelamatkan. Pulanglah dengan keyakinan bahwa janji Allah sudah digenapkan. Dan janji kedatangannya kedua kali akan digenapkan. Dan pada hari itu nanti tidak ada lagi pengampunan dosa, tapi yang ada adalah pemisahan kekal selama-lamanya. Kasih sayang dari Allah Bapa, kasih Yesus yang sempurna di dalam Kristus Yesus, serta penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan saudara-saudara hari ini, seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati.